Pemirsa, itu ledekan Bang One, bukan Karni Ilyas, jadi beda itu. Kita lanjutkan diskusi kita. Kami sungguh berharap dari PSSI lebih lengkap hadir di sini. Kami juga undang Pak Salemo Kodar, Pak Siar Sitorus, dan untungnya kita baru dapat kabar Timbul Thomas Lubis lagi dalam perjalanan menuju ke sini. Agar apa yang kami utarakan malam ini betul-betul berimbang. Kami betul-betul tidak ingin memojokkan satu pihak. Ini kami adakan karena kecintaan kami kepada sepak bola. Dan karena kecintaan kami belum berhasil membanggakan kami, maka sekali lagi pemirsa, saya minta diketik komodo, kirim ke 9818. Baik, tadi udah Pak Lanyala Mataliti. Ada jawaban dari Pak Egi? Sebentar. Terima kasih. Jadi saya memang dalam struktur anggota Lanyala. Dianggap gak ngerti gak masalah. Tapi saya tidak bikin kisruh di PSSI. Jadi saya begitu. Tetap kelompok Lanyala saya nilai malam ini juga memang penyebab kekisruhan PSSI. Sebetulnya kalau memang ada penyimpangan, duduklah. Anggota komite hukum kumpulkan. Ini begini, ayo kita jalan sama-sama. Mau melawan atau mau menyampaikan persoalan. Tapi Pak Nyala, saya ini bingung. Pak Nyala ini bicara sebagai Esko, bicara sebagai ketua Pengprov, atau bicara sebagai ketua komite hukum. Ini bingung kami. Sesama pengurus. Saya anggotanya memang. Mungkin malam ini berbeda saya dengan Pak Nyala. Saya memang anak buah beliau. Apa materi atau konten dia yang Bapak mau bantah? Kalau saya dari materi pertama dia adalah dianggapnya PSSI melanggar statuta. Statuta yang mana? Dulu Pak Nurdin itu 7 tahun melanggar statuta. Jalan terus. Akhirnya berhentinya kan karena dibekukan oleh pemerintah, tidak diakui. Tadi kata Pak Egi, Pak Lanyala motornya yang memberhentikan Nurdin. Iya. Oh bukan. Jadi motor yang memberhentikan Nurdin bukan itu. Siapa? Ya kelompok 7, 8 dulu ya, Pak Arbiansa, Pak Wisnu dan sebagainya. Pak Egi gak ikut? Saya juga ikut. Ikut. Ya satu kelompok lah dulu. Iya. Sekarang udah menang kok perang gitu loh. Nah makanya sekarang ini kita ini sebetulnya membuat situasi tenang, bagaimana mengantar PSSI bisa bagus, gitu, bisa menyadari kok 4 bulan sudah dilakukan seperti ini. Tapi kalau PSSI seperti Bapak katakan tadi, ketua umum menambah sendiri 6 klub. Ya. Saya sebagai anggota klub divisi apa tadi? Primer ya. Ya. Divisi primer juga protes. Ya. Ini dari mana datang 6? Sebetulnya teman-teman duduk dengan ketua umum selaku Esko. Di situ juga duduk. Tidak seperti sekarang ini kesana kemari teriak-teriak sehingga warga itu disuguhi kisruhnya PSSI aja. Kita ini kan menyuguhkan PSSI kisruh terus. Ini seumur jagung sudah mau minta KLB dan sebagainya. KLB itu ada aturannya. Tidak segampang itu. Saya memang tidak tahu, mungkin lebih tahu Pak Nyala situasi seperti ini. Meskipun saya sudah lama berkecimpung di bola. Tapi saya tetap menyatakan saya sayang dan eman kalau Pak Nyala yang kita hormati membuat situasi PSSI seperti ini. Itu jawaban saya. Yang saya bingung Pak, baru berapa bulan sih? Seumur jagung 3 bulan. 4 bulan jalan lah. Satu grup dulu. Ya. Waktu menjatuhkan Nurdin. Ya. Udah berkelahi itu apa akar persoalannya? Bagaimana Bang? Ya seumur jagung. Iya. Kalau orang kawin masih honeymoon nih. Iya. Udah cerai-berai begitu, apa akar masalahnya? Ya tanya aja. Saya saya tanya Bapak salah satu kan. Iya. Yang jelas, yang memunculkan permasalahan dulu adalah pihak Pak Nyala dan Esko yang lain, ada beberapa orang itu.
ya silahkan. Baik. Ya. Selamat datang. Ini teman lama saya, Pak. Udah 20 tahun saya. Dan pernah punya story kami di Hannover, ya, Jerman. Masih Jerman Barat apa ya? Kalau baru disatuin. Ini Pak Timbul Thomas tadi saya udah tanya, karena dia bagian hukum, saya kira ngerti kontraknya. Pertanyaan saya tadi itu sederhana, Pak. Bagaimana bisa kontrak Riedel diputus sepihak oleh PSSI sebagai pelatih? Tiba-tiba dikontrak dan kemudian ya tidak ada kompensasi apa-apa, diputus begitu aja. Dasar hukum kontrak itu kan ada. Bagaimana bisa memutus sepihak gitu? Yes. Loh, Pak Timbul Thomas Lubis di sini penasihat hukum loh. Ya, kalau mengenai itu saya tidak punya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Ya. Tuh, penasihat hukum itu seluruh yang bermasalah hukum, kapasitas dia untuk menjawab. Pak Karni, saya sebagai penasihat hukum terbatas daripada apa yang diminta oleh klien saya untuk menanganinya. Ini tidak termasuk yang saya tangani. Padahal harusnya soal kontrak ini yang Pak Timbul Thomas Lubis yang harus nanganin. Saya kira nggak bisa menjawab begitu. Itu adalah case by case basis ya. Jadi tidak semuanya diberikan kepada saya sebagai penasihat hukumnya. Ya. Jadi saya nggak bisa jawab. Terima kasih. Ada pertanyaan kedua saya tadi kepada beliau. Di seluruh, ya saya ini kan cuma penonton bola Pak, bukan pengurus PSSI. Di seluruh dunia, di Inggris Liga Inggris apa istilahnya sekarang, Liga Premier, La Liga di Spanyol, selalu setiap tahun kesebelasan itu taruhlah 20. 4 yang terbawa jatuh ke divisi bawahnya, divisi 1. 4 yang bagus di divisi 1 naik ke atas. Itu yang saya tahu dari kecil, Pak. Kok PSSI ini amburadul bisa nomor sendiri 6. Dasarnya itu apa gitu loh. Pak Kardi jangan a priori dulu dengan bikin amburadul. Saya kira bukan amburadul ya. Tapi ada suatu pertimbangan historis. Saya sendiri hadir dalam satu rapat Exkom yang menanyakan kepada saya, apakah menurut statuta jumlah regu atau klub yang ikut ISL atau Liga Prima itu dibatasi 18. Jadi kalau saya menjawab dari segi hukum tentunya, bukan dari segi yang lain-lain. Kalau dari segi hukum itu jelas sekali, statuta PSSI tidak mengatur atau membatasi suatu liga jumlahnya 18. Liga Super 18 itu hanya untuk kepentingan kongres. Itu ada diatur dalam pasal 23 ya. Jadi pasal 23 menyatakan karena jumlah daripada klub itu ada 18, maka disebutkan 18 dan setiap klub itu punya hak suara 18. Tapi pasal 37 kalau tidak salah huruf I itu menyatakan bahwa jumlah untuk pertandingan itu ditentukan oleh Eskom ya. Kemudian ada dalih pada waktu itu ada argumentasi bahwa Kongres Bali itu memutuskan 18. Nah, Kongres Bali saya katakan tidak sah menurut hukum, cacat hukum. Kenapa? Banyak sekali unsur-unsur. Kita kan sudah bilang taat pada statuta, taat pada hukum. Maka Kongres itu juga agar bisa menghasilkan produksi atau keputusan yang sah menurut hukum, menurut statuta PSSI, maka Kongres itu harus dipersiapkan, dilaksanakan dan mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan statuta. Tidak ada by and between. Nah, coba kita lihat. Kongres Bali apakah dipersiapkan, dilaksanakan dan mengambil keputusan sesuai dengan statuta? 0 besar. Panggilannya tidak sesuai, acaranya tidak sesuai, tidak ada tata tertib, keputusan-keputusan tidak ada, semuanya tidak itu karena Kongres amburadul. Exco yang di sini ini nggak sah semua ini. Oh sebentar Pak, itu bukan Kongres Bali, itu Kongres Solo. Oh Kongres Solo. Jadi beda kan gitu.
Kongres Bali yang saya bicara ini, Bapak jangan belok-belok dan kemana-mana ya. Ini Kongres Bali. Oke. Bali itu tidak sesuai sama sekali dengan aturan statuta dan statuta yang berlaku di FIFA. Itu jelas. Cuma karena saya tadi dapat dari KOIS persiapan SEA Games, saya nggak bisa bawa peraturan-peraturannya, Pak. Saya buru-buru ke sini, saya komitmen saya. Katanya ada telepon saya, Bapak sudah panggil-manggil nama saya di sini, maka saya datang tiba-tiba Pak. Jadi Kongres Bali tidak sesuai. Dan satu lagi, Kongres itu sudah melanggar statuta, yaitu kalau benar memutuskan jumlah adalah 18, sedangkan statuta menyatakan itu adalah domain daripada Eskom, tanpa merubah statuta, mereka membuat ketentuan, itu kan melanggar. Itu adalah hak domain daripada Eskom. Eskom yang putusin. Tapi di Kongres diputusin tanpa mengubah atau mengecualikan statuta. Tapi gini Pak, taruhlah Bapak bilang Kongres Bali itu tidak sah. Dalam ada normalitas tuh Pak. Bagaimana? Taruh dikasih 24. Tapi apakah itu tim terbaik dari divisi 1 yang naik? Kalau saya baca, ini di media ya Pak. Ada yang namanya Persema Malang. Itu dikeluarkan dari keanggotaan karena bermain di LPI. Ada PSM Makassar mendapat hukuman dari Exco karena memutuskan untuk turun ke divisi 1 LPI. Ini yang dia kemudian lagi kalau itu ya, saya bisa udah tahu pertanyaan Bapak itu. Kalau situasi normal, mungkin pernyataan Bapak itu benar. Mungkin ya, saya terusin dulu Pak. Ya. Persibo Bojonegoro dikeluarkan dari keanggotaan karena bermain di LPI. PSMS Medan dimasukkan ke kelompok 24 ini karena dianggap bersejarah dan ikon sepak bola nasional. Itu hanya ada di Indonesia itu karena dianggap bersejarah, jadi boleh masuk divisi primer. Ada di Indonesia karena memang kita di Indonesia Pak, jadi kita tidak bisa bikin yang lain. Jadi kita coba saya jelaskan dulu kenapa. Enggak, saya terusin Pak, ada 2 lagi. Persebaya Surabaya dianggap juga bersejarah dan ikon sepak bola nasional. Bontang FC dianggap klub degradasi tapi yang terbaik. Degradasi tapi yang terbaik. Ini memang unik bin ajaib. Enggak, ini normalitas kita sebagai orang hukum, kan kita punya logika hukum Pak. Boleh saya jawab sekarang? Boleh. Sekarang gini Pak, kita lihat fakta, keadaan, situasi dan kondisi yang ada di PSSI. Semua kita akan sependapat bahwa tidak normal, ya toh? Situasi tidak normal dan ini akan memulai langkah-langkah persiapan untuk menormalkan. Tapi kita lihat kemudian, sebelum kita melihat akibat di sana, kita lihat di sini dulu. Kenapa Persema, Persebaya, PSM yang adalah anggota daripada ISL pada waktu itu kemudian berhenti masuk kepada LPI, kan begitu. Kemudian mereka dengan alasan mereka masuk LPI diberhentikan. Nah, sekarang pertanyaan, apakah pemberhentian tersebut sah menurut statuta PSSI? Tidak. Ya, tidak sah. Kenapa? Kalau setiap pemberhentian itu harus hanya oleh Kongres. Ini diberhentikan oleh Nurdin Halid pada waktu itu sebagai ketua umum. Dan tidak diberi hak, tidak disahkan di Kongres kan? Makanya sebentar dulu. Tidak diberi hak untuk membela diri. Ya. Standar statuta FIFA menyatakan pembelaan diri disebut dalam bahasa Inggris they speak. Kalau speak itu tidak tertulis Pak, tapi berbicara kemudian memberikan penjelasan. Jadi pemberhentian dia tidak sah. Pemberhentian pada waktu itu kalau kita lihat Kongres Bali yang tidak sah itu menyatakan boleh memberikan pembelaan secara tertulis, nanti akan dibacakan. Coba Bapak bayangkan. Baik. Pembelaan diri yang kayak apa itu pembelaan tertulis dan akan dibacakan. Tentunya kan judgementnya akan beda sekali. Kalau kita bisa presentasi kemudian datang untuk kemudian membela diri, kemudian bertanya jawab, maka itu namanya pembelaan diri. Kalau ini enggak. Jadi logis kalau PSSI sekarang. Sebentar, dari 6 kita bisa lihat 3. Ya. 3 itu adalah berasal dari ESL. Ya. Kembali ke Liga Prima kemudian Liga Utama itu sebenarnya tidak ada masalah toh. Ya. Karena posisi mereka juga. Tadi Bapak katakan tadi ada Medan, ya. Surabaya. Oh, Surabaya termasuk ikon. Iya, Surabaya ikon. Ya, jadi ini ada beberapa keadaan yang tidak normal,
Ya. Tapi adalah merupakan sejarah persepak bolaan Indonesia. PSM Medan tidak ada yang bisa bantah kan, sebenarnya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Dan saya nggak mau berargumentasi mengenai tersebut. Kalau gitu saya protes Bapak. PSP Padang itu juga sejarah Pak. Kenapa nggak diangkat juga ke divisi? Bisa diusulkan aja Pak KD di Jakarta status Bapak ini PSSI. Artinya PSMS ikon ketika Ramli bermain. PSM ikon ketika Ramang bermain. Sekarang ikon dari mana? Dan yang terakhir Bontang. Ada lagi degradasi tapi terbaik. Kalau terbaik kan degradasi kan dia. Kita istirahat sejenak pemirsa.